Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nindi Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab ke-8, yaitu evaluasi program pengajaran. Oke, yang pertama di sini ada pengertian. Ari Kunto 1999 berpendapat bahwa evaluasi program merupakan suatu proses yang dirancang untuk menganalisis keberhasilan program. Pendapat lain juga mengatakan bahwa program adalah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Program pengajaran juga identik dengan suatu rencana pengajaran berupa acuan bagi pendidik untuk mengajar agar proses KBM berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi saat proses pengajaran. Yang pertama itu tujuan pengajaran, yang kedua bahan ajar, yang ketiga metode dan media pembelajaran, dan yang terakhir sistem penilaian. Selanjutnya program input. Program input adalah bahan mentah yang akan memasuki masa transisi di dunia sekolah. Yang dimaksud bahan mentah itu adalah calon peserta didik yang akan masuk sekolah. Ari Kunto 1994, peserta didik merupakan subjek pembelajaran. Selanjutnya, program materi. Di sini ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Serangkaian aturan tentang tujuan, isi, dan materi. Yang kedua ada Esna Sution. Serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Yang ketiga ada Nana Sujana. Menyatakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh pendidik sekolah. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama itu fungsi penyesuaian, integrasi, diferensial, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Lalu ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi individu kreatif, inovatif, setia, dan juga terlibat secara emosional di masa depan. Selanjutnya konsep kurikulum. Ada 3 konsep kurikulum di sini. Yang pertama itu kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai sistem, dan yang terakhir kurikulum sebagai bidang studi. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Ada 4 ciri-ciri di sini, yaitu yang pertama filosofi atau landasan, selanjutnya sudut pandang, lalu serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan, dan jalan tempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Lalu ada juga jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Ada 2 jenis pendekatan pembelajaran di sini. Yang pertama itu pendekatan yang berpusat pada pendidik. Yang kedua pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Lalu ada juga di sini macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama pendekatan konstekstual, kedua ekspositori, ketiga induktif, keempat deduktif, kelima pemecahan masalah, keenam saintifik, dan yang terakhir pendekatan inquiry.
Selanjutnya ada program sarana. Program sarana merujuk pada segala fasilitas, alat, dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar matematika. Program sarana ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses ke semua kebutuhan yang memadai untuk belajar secara efektif. Yang terakhir, program lingkungan. Program lingkungan itu merujuk pada suasana, kondisi, dan faktor-faktor non-fisik yang mempengaruhi proses pembelajaran dan evaluasi. Program ini mencakup pengelolaan dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk memahami dan menguasai konsep matematika dengan lebih baik. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.